Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3483 sampai 3485, melihat panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Chen Ping. Ekspresi Qi Peijia tiba-tiba berubah. Dia mengangkat armor sihir hitamnya ke puncaknya, dan aura berbahaya terus mendekatinya. Qi Peijia meraung, dan sebuah mata langsung muncul di dahinya. Langit di sekitarnya menjadi abu-abu, dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Qi Peijia. Di bawah kehampaan abu-abu ini, panah cahaya tampak melambat, seolah-olah dihentikan oleh sesuatu. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Seluruh dunia sepertinya berhenti perlahan, dan hanya busur Raja Dewa Chen Ping yang memancarkan cahaya. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depan Qi Peijia, dan panah cahaya menembus penghalang dan mengenai Qi Peijia. Tubuh Qi Peijia terus mundur, wajahnya penuh keganasan. Perlahan panah cahaya menghilang, Qi Peijia menstabilkan sosoknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tapi seteguk darah melonjak dan dia memuntahkannya tiba-tiba. Qi Peijia sedikit terkejut. Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Tetapi dia dilukai oleh Chen Ping, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Sungguh keterlaluan. Qi Peijia tahu bahwa busur Raja Dewa di tangan Chen Ping pasti memainkan peran besar. Tetapi jika senjata ajaib yang bagus tidak memiliki kekuatan yang cukup, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam dan melukai diri sendiri. Chen Ping memandang Qi Peijia yang muntah darah, dan ekspresinya sangat jelek. Mata Tianming Qi Peijia sangat kuat pada saat ini. Chen Ping sedang menarik busur Raja Dewa, dan sudah sulit untuk memadatkan panah cahaya. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut hitam oleh Qi Peijia itu. Nak, aku akui kamu sangat kuat. Jika aku memberimu waktu, kamu pikir kamu akan menjadi masalah serius bagiku. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Tidak sama sekali. Qi Peijia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan 3 mata di dahinya bersinar terang. Seiring dengan kilatan cahaya, aura menakutkan mengembun. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menuju ke arah Chen Ping. Sinar cahaya ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul di atas kepala Chen Ping begitu saja. Chen Ping tidak punya waktu untuk menghindar. Jadi dia hanya bisa berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimal. Bahkan kulit Chen Ping mulai bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah telah dilapisi lapisan bubuk emas. Sinar cahaya itu jatuh, seluruh bumi bergetar, dan lubang sedalam puluhan meter langsung menghantam tanah. Chen Ping dipukul, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Potongan sisik emas jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Chen Ping, sebaliknya, terbaring di lubang yang dalam, tanpa setetes darah pun di wajahnya. Pukulan Qi Peijia terlalu kuat di alam kesengsaraan tingkat 8, ditambah dengan kekuatan mata Tianming, Chen Ping, bahkan dengan busur Raja Dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih tidak bisa menahannya. Tidak mungkin, jaraknya terlalu besar, dan Qi Peijia ini, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, jauh lebih kuat dari yang lain. Orang ini jelas mendapat kesempatan bertemu, mungkin dia mendapatkan biografi iblis besar yang sebenarnya, jadi dia sangat kuat. Chen Ping sedang berbaring di lubang yang dalam, memandangi langit yang gelap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan lesu. Saat ini, Chen Ping sepertinya merasa tidak berdaya.
Tidak mungkin dia bisa menjembatani kesenjangan ini di dunia nyata. Tuan Chen, Anda harus bersemangat, Anda harus bersemangat. Zeyan berteriak keras di lautan kesadaran Chen Ping. Dia tidak bisa membiarkan Chen Ping terintimidasi. Jika tidak, Chen Ping pasti akan kalah. Jika Chen Ping mati, Zeyan juga akan menghilang. Tapi saat ini, mata Chen Ping kusam dan dia tidak memiliki semangat juang. Busur Raja Dewa telah dicabut, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Qi Pei Jia. Chen Ping tidak punya cara lain. Qi Pei Jia perlahan berjalan ke tepi lubang dan memandang Chen Ping yang terbaring di dasar lubang, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Bertarunglah denganku, kamu terlalu muda. Qi Pei Jia memandang Raja Dewa Gong di samping Chen Ping, matanya penuh keserakahan, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Jika Chen Ping meninggal, maka semua harta di tubuh Chen Ping akan menjadi miliknya. Telapak tangan Qi Pei Jia sangat biasa saja, karena dengan situasi Chen Ping saat ini, dia dapat mengirim Chen Ping menemui Raja Neraka hanya dengan satu telapak tangan. Tapi saat Qi Pei Jia menepuk telapak tangannya, Chen Ping tiba-tiba bersinar terang. Kemudian raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang para dewa dan iblis. Raungan keras ini langsung menghancurkan telapak tangan Qi Pei Jia. Qi Pei Jia yang tidak siap terpesona oleh gelombang suara yang besar. Binatang penelan langit berdiri di atas Chen Ping dan melangkah maju untuk menjilat wajah Chen Ping. Binatang penelan langit seukuran telapak tangan itu baru saja meledak dengan kekuatan seperti itu dengan aumannya. Chen Ping merasakan nafas binatang penelan langit, matanya berangsur-angsur berubah warna, dan dia perlahan naik dari dasar lubang. Melihat Chen Ping bangun, binatang penelan langit tampak sangat bahagia. Setelah memutar bahu Chen Ping 2 kali, ia melompat dan melesat ke udara seperti meteor. Kemudian binatang penelan langit membuka mulutnya, dan setengah dari kabut hitam tak berujung dihisap oleh binatang penelan langit. Qi Pei Jia memandangi binatang seukuran telapak tangan yang menelan langit di udara, dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Ukurannya sangat kecil dan bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ia juga bisa menelan kabut hitam yang dipancarkan matanya sendiri. Chen Ping terkejut ketika dia melihat binatang yang menelan langit itu. Dia mengira makhluk kecil ini terlalu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyangka makhluk sekecil itu bisa menjadi begitu kuat. Setelah binatang penelan langit menelan setengah dari kabut hitam dalam satu tegukan, ia jatuh dari udara. Chen Ping mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan menemukan bahwa perut binatang penelan langit itu membuncit. Dan si kecil terus bersendawa, seolah-olah dia sedikit kelelahan. Melihat penampilan lucu dari binatang kecil yang sedang menelan, Chen Ping menyadari bahwa dia semakin menyukainya. Tepat ketika Chen Ping ingin binatang yang menelan langit membantunya bertarung dengan Qi Pei Jia, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba melintas, berlari ke dalam cincin penyimpanan Chen Ping, dan tertidur. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Orang kecil ini pasti jahat sekarang dan berlari keluar untuk makan. Sekarang binatang yang menelan langit ini tidak hanya dapat menelan energi abadi, tetapi juga kabut hitam dari klan iblis. Hal ini mengejutkan Chen Ping. Dalam hal ini, Chen Ping tidak perlu mencari energi abadi untuk binatang yang menelan langit. Saat ini, Qi Pei Jia menatap Chen Ping dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki monster yang begitu kuat dan menjadi begitu kecil. Karena Qi Pei Jia tidak tahu monster apa itu, dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Chen Ping tidak mendapat bantuan dari binatang penelan langit, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah, jadi keduanya berhadapan. Tepat ketika kedua orang itu saling berhadapan, ratusan mil jauhnya dari mereka,
Raja Singa mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat, "Busur Raja Dewa." Nafas busur Raja Dewa telah muncul lagi. Setelah mengatakan itu, Raja Singa dengan cepat berlari menuju tempat Chen Ping dan Qi Pei Jia berada. Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul mengikuti dari belakang. Bagi mereka, busur Raja Dewa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik, dan siapa yang tidak ingin mendapatkannya. Pada saat yang sama, setelah Huo Feng dan Bai Qian membawa pergi beberapa anggota keluarga Seng, mereka menemukan bahwa Chen Ping sudah lama tidak mengejarnya, dan mereka juga merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Qi Pei Jia. Untuk menghibur Chen Ping, keduanya memutuskan untuk kembali. Untuk sesaat, Lion King menuju ke tempat di mana Chen Ping dan Qi Pei Jia bertarung. Huo Feng dan Bai Qian juga bergegas ke sana. "Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki lebih banyak harta daripada yang kukira." Qi Pei Jia akhirnya berbicara, lalu meraihnya dengan santai. Satu-satunya kabut hitam yang tersisa di langit ditangkap oleh Qi Pei Jia dan diubah menjadi pedang. Qi Pei Jia memanfaatkan situasi ini dan menebas ke arah Chen Ping, dan cahaya pedang yang terang muncul. Cahaya dingin melintas di mata Qi Pei Jia, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemanapun energi pedang lewat, ruang itu langsung runtuh. Chen Ping melihat energi pedang ini, ekspresinya sangat jelek. Pada saat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah hancur dan tubuhnya terluka. Dia mungkin tidak dapat menahan pedang ini. Jika binatang yang menelan langit itu bisa keluar dan membantu, Chen Ping mungkin masih bisa melawan. Tapi binatang yang menelan langit itu tertidur lelap dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Chen Ping. Chen Ping tidak punya pilihan selain menarik busur Raja Dewa lagi, karena tanpa halangan kabut hitam, ketika busur Raja Dewa ditarik, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung datang dari segala arah, dan kemudian mengembun menjadi panah cahaya. Tapi sebelum Chen Ping bisa menembakkan panah ringan itu, dia menyadari 4 aura menakutkan datang dari belakangnya dalam sekejap. Segera setelah itu, 4 aura bertabrakan dengan energi pedang Qi Pei Jia secara instan. Setelah suara keras, warna langit dan bumi berubah seketika, dan pepohonan di sekitar ratusan mil menjadi abu. Qi Pei Jia mengerutkan kening dan mundur 3 langkah. 4 sosok mendekat dari jauh dan mendarat di samping Chen Ping. Mereka adalah 4 Raja Singa. Wajah Qi Pei Jia terlihat sangat jelek saat melihat Lion King muncul. Namun, setelah keempat Raja Singa bersama-sama memblokir serangan Qi Pei Jia, mereka tidak mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Qi Pei Jia, melainkan menatap busur Raja Dewa di tangan Chen Ping. Pada saat ini, busur Raja Dewa di tangan Chen Ping telah ditarik, dan panah cahaya siap ditembakkan. Keempat orang itu melihatnya dengan kaget, rahang mereka hampir terjatuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Ilahi akan berada di tangan Chen Ping, dan yang lebih tidak terduga adalah Chen Ping benar-benar dapat menarik busur Raja Ilahi. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, tetapi dia benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Itu keterlaluan. Merasakan tatapan keempat orang itu, Chen Ping merasa sedikit panik. Dia perlahan melepaskan busur Raja Dewa, dan panah cahaya perlahan menghilang. Keserakahan di mata keempat orang ini membuat Chen Ping tahu bahwa keempat orang itu pasti tidak ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Aku akhirnya tahu kenapa Putri Rubah melindunginya. Dia pasti tahu bahwa orang ini memegang busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia melakukan itu. Kata Raja Singa. Putri Rubah bertindak terlalu jauh.
Dia bahkan tidak memberitahu kita. Sepertinya dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Raja Macan Tutul juga sedikit marah. Qi Peijia melihat keempat orang itu menyukai busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, dan dia merasa sedikit lega, selama keempat orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan Chen Ping. Meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketujuh, Qi Peijia tidak tahan jika mereka berempat bergabung. Terlebih lagi, ada Chen Ping di sini. Jika mereka benar-benar bekerja sama untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu mengatasinya. 4 senior, aku punya dendam terhadap bocah ini. Aku hanya menginginkan nyawanya. Adapun harta di tubuhnya, aku tidak akan mengambil satu pun dari mereka. Apa pendapatmu tentang keempat senior itu? Qi Peijia bertanya dengan sopan kepada keempat Raja Singa. Tak satu pun dari 4 orang itu berbicara, mereka semua menatap Chen Ping. Akhirnya, Raja Singa berkata, "Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Aku bisa melindungi keselamatanmu dan mencegah orang lain membunuhmu." Raja Singa tidak setuju dengan Qi Peijia, melainkan mengikuti Chen Ping untuk memulai bisnis menggunakan busur Raja Dewa. Namun, sebelum Chen Ping dapat berbicara, Raja Kera di sampingnya merasa tidak puas dan berkata, "Raja Singa, apa maksudmu? Mengapa aku harus memberimu busur Raja Dewa? Dan bisakah kamu melindungi keselamatannya sendiri? Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, dan orang yang menginginkan nyawanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Kecuali kita bergabung, siapa yang bisa menyelamatkannya?" Perkataan Raja Kera membuat Raja Singa merasa malu. Jika orang lain tidak membantu, tentu dia tidak akan bisa menghentikan Qi Peijia membunuh Chen Ping. Namun, Raja Singa hanya menginginkan busur Raja Dewa, sedangkan untuk melindungi Chen Ping, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak akan melakukannya.